Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rifah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas B. Dan saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Dan saya di sini akan memberikan tugas mata kuliah semacam poster, infografis, dan meme mapping. Dan saya di sini mengambil judul wakaf atau sumbangan yang sah. Wakaf adalah suatu bentuk sumbangan yang sah dalam Islam, di mana seseorang menyumbangkan sebagian dari harta untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Di sini kedua yaitu infografis. Ada 3 macam dari wakaf tersebut. Yang pertama yaitu berupa uang. Wakaf berupa uang. Wakaf berupa uang yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, kemudian diserahkan untuk digunakan oleh pihak orang lain dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Dan yang kedua yaitu wakaf berupa bangunan atau masjid, yaitu salah satu bentuk wakaf sejenis masjid yang dilakukan dengan cara menyerahkan bangunan atau properti untuk digunakan oleh orang lain atau lembaga yang membutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu wakaf berupa barang, yaitu adalah salah satu bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara menyerahkan barang-barang yang memiliki untuk digunakan oleh orang lain atau lembaga yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu meme mapping atau peta konsep. Pengertian wakaf. Wakaf adalah suatu bentuk sumbangan yang sah dalam Islam, di mana seseorang menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Dan di sini ada syarat-syarat wakaf. Yang pertama yaitu wakif harus memiliki harta yang akan diwakafkan. Jadi kalau niat mewakafkan itu harus wajib mempunyai dan harus berniat untuk mewakafkannya. Yang kedua yaitu harta yang diwakafkan harus sah. Maksudnya itu wakaf itu tidak hasil pencurian. Kan ada 3 macam wakaf, berupa uang, barang, dan berupa bangunan. Hasil uang tersebut bila bukan hasil pencurian itu maka sah hukumnya untuk mewakafkannya. Dan bila hasil pencurian dan hasil pencurian tersebut diwakafkan ke orang lain maka itu tidak sah. Dan yang ketiga yaitu wakaf harus dilakukan dengan niat tulus. Maksudnya itu jika orang ingin wakaf kepada masjid ataupun ke orang miskin, itu harus niat. Maksudnya niat itu maksudnya harus niat. Bila tidak niat itu kayaknya kan kebanyakan orang itu wakaf
tapi apa ya, biar kelihatan orang lain, biar tidak apa ya, biar biar orang lain itu tahu kalau dia mewakafkan, tapi bukan untuk bukan untuk menyembuhkan orang lain. Ya, wakaf harus dilakukan dengan niat yang tulus. Ya, bila tidak niat, maka tidak harus mewakafkannya. Dan ada tujuan wakaf. Tujuan wakaf yaitu membantu kepentingan umum. Yang kedua itu meningkatkan kesejahteraan umat. Dan yang ketiga itu mendapatkan pahala. Bila wakaf tersebut hasil kerja sendiri atau tidak mencuri, atau bila wakaf tersebut hasilnya bila dilakukan dengan baik, maka wakaf tersebut dianggap sah. Dan ada juga manfaatnya. Manfaat wakaf tersebut itu dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan membantu kepentingan umum dan meningkatkan kesadaran beragama. Ini di sini ada contoh wakaf. Nah, contoh wakaf itu seperti yang disampaikan tadi itu kan ada wakaf tanah atau berupa masjidnya. Dan ada juga wakaf uang dan wakaf barang. Ya, wakaf kelebihan tersebut itu biar bentuk amalan yang disaleh yang abadi, dan wakaf dapat membantu meningkatkan reputasi, dan wakaf tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial. Baik, cukup itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.